ini digabung. Nah kalau kita sudah menemukan gambar dua buah ini, sudah dapat ini ya, kita kopikan dulu layer masknya ke sini dengan cara ini langsung di drag ke sana ya, tekan alternatif kemudian drag ke atas tuh langsung. Nah ini kita mendapatkan gambar dua buah seperti ini. Kemudian ini kuncinya, gemboknya gitu ya, rantainya dibuka. Kenapa? Kalau tidak dibuka, kalau seandainya kita geser yang ini, dia hanya sebatas ini orang ya, jadi dia hanya selebar layar masknya. Atau kalau kita Ctrl T tuh lihat persis kayak orangnya, escape. Nah jadi kita buka dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk senantiasa kembali hadir ya di channel kita, yaitu Kreatif Grafis, yang selalu memberikan video-video inspiratif bagi sahabat kreatif semua. Nah hari ini saya akan berbagi tutorial lagi di Photoshop ya. Photoshop kita dengan tema sih lebih ke ini juga ya. Selain teknik, saya juga akan menjelaskan tentang double exposure. Nah, jadi hari ini kita akan berbicara tentang how to make double exposure with DSLR camera or in Photoshop. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang double exposure. Karena banyak juga yang orang kadang bertanya juga, sebenarnya double exposure itu apa? Jadi pertanyaannya, apa sih sebenarnya double exposure itu? Double exposure itu merupakan salah satu teknik di sebuah DSLR sebenarnya, itu dengan cara kita bisa melakukan pengaturan sehingga bisa melakukan pemotretan lebih dari satu kali, kemudian gambarnya menimpa gambar yang kedua. Nanti saya akan jelaskan lebih singkat, lebih detail lagi maksudnya. Nah jadi ini pertanyaannya apakah semua kamera bisa melakukan ini? Tentu jawabnya tidak semua kamera. Terus apakah kamera yang memang mahal saja yang bisa? Ternyata juga tidak. Kenyataannya di kamera saya yang 5100 ya, yaitu Nikon, itu bisa melakukan double exposure. Malah di tingkatan yang lebih atas 5500 itu malah tidak bisa. Nah, double exposure saya akan jelaskan mungkin secara Nah, ini salah satu contoh yang saya katakan adalah ini ya, contoh dari double exposure. Nah kayak gini, ini merupakan, saya boleh anggap kali ini adalah asli gitu ya, ambil dari double exposure. Nah pertanyaannya yang kedua, terus kalau misalnya ini sudah lebih dari 3, apakah yang tetap dikatakan double exposure? Ya orang biasanya lebih menyebutnya itu sih lebih dikenal dengan double exposure walaupun sudah 3 kali. Namun ada sebagian juga mungkin lebih familiar dengan multiply exposure. Jadi multiply itu memang lebih dari 2. Kalau yang double sih, yang namanya double kan 2 ya, kayak gini. Jadi maksudnya pertama kita mengambil gambar, misalnya gambar orangnya dulu sekali jepret, kemudian kedua kita langsung mengambil lagi gambar kayak gurun ini, jepret lagi, dan nanti otomatis kamera langsung menimpa gambar yang pertama tadi sehingga menghasilkan seperti ini. Nah kok bisa, pertanyaannya? Memang harus ada pengaturannya kan. Kalau di ini contoh ya, kalau ini ada contoh gambar saja, ini misalnya ini kalau di kayaknya Canon nih, kalau Canon memang lebih ke ini ya, multiply exposure. Jadi kalau sahabat kreatif mau mencoba, cari aja yang ada tulisan exposure ya, multiply exposure pengaturannya. Nah ini di on kan dulu. Nah kemudian kalau yang ini, kalau saya biasanya di Nikon ya, kalau Nikon ini memang bisa diatur berapa kali kita shoot ini multiply exposure-nya. Jadi di sini silakan ditambahkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah jadi kalau misal 3, berarti ketika kita jepret pertama, jepret kedua, jepret ketiga, ketika 3 gambar itu nanti akan otomatis
dikelola oleh kamera kita dan bergabung menjadi satu. Nah, ini kira-kira hasilnya ya, hasil memang dari double exposure. Nah itu, karena kan ini 3 kali ya, berarti 3. Namun pertanyaannya, kalau misalnya kita lihat di internet ya, kalau kita perhatikan di internet, salah satu contohnya, kok bagaimana bisa menghasilkan gambar-gambar yang sebagus ini ya? Apakah ini juga merupakan teknik dari pengambilan double exposure itu asli, maksud saya asli atau mau editan? Nah, kalau menurut pendapat saya, berdasarkan dari pengalaman saya lebih suka mengatakan kalau sebenarnya ini lebih banyak diedit, ya kan? Ini bukan lagi dari kamera asli. Kalaupun seandainya ini merupakan kamera asli, tetap saja sudah ada campur tangan di Photoshop, mungkin sudah di cropping gitu ya, cropping kayak gitu kan, sebagian udah dihapus. Nah, akan tetapi kebanyakan untuk gambar mereka sudah yang ada di kayak di YouTube segala macam, ini lebih banyak di pengeditan memang secara manual dan bukan hasil dari kamera yang dari pengaturan double exposure. Dari contoh yang ini, hari ini saya akan berbagi tutorial bukan di kamera tapi lebih ke Photoshop. Jadi bagaimana kita membuat double exposure ini kalau di Photoshop itu. Jadi sesuai dengan judul kita akan coba mengedit, manipulasi foto yang sederhana dulu, karena beberapa hari ke depan saya akan tetap memberikan double exposure yang lain. Oke. Jadi pertanyaannya how to make double exposure in Photoshop. Jadi bagaimana cara kita membuat ya kan gaya-gaya atau teknik seolah-olah penggunaan double exposure di Photoshop. Yang pertama, kita akan siapkan dulu foto-fotonya. Ya, saya akan coba menggandingkan 2 foto ini, ya kan? Foto orangnya. Ini foto orangnya. Kemudian yang ini foto kereta api ya. Oke. Yang pertama, kita harus melakukan seleksi dulu. Lakukan seleksi bisa menggunakan dengan ini ya. Dan coba itu, kemudian kita zoom, kita akan perhalus di sisi ini. Pelan-pelan sekali ya. Dan ini bisa bulu matanya. Ini kalau misalnya ini saya menggunakan yang ini ya, yang kalau mau lebih halus auto itu enhance. Jadi dia lebih ini halus. Cuman kalau sudah terlalu sering, dalam artian kalau misalnya dia langsung terblok seperti ini, kita di Ctrl Z aja, menandakan kita kecilkan dulu ininya, daerah seleksinya gitu. Kalau tidak bisa, kita lanjut yang lain, kita akan tetap lakukan cara yang lain nanti untuk pengaturan lebih halusnya. Nah, kemudian bagaimana cara menyeleksinya, kita sudah ada ya di tutorial saya sebelumnya. Itu menyeleksinya bebas, sebenarnya menggunakan apa saja. Namun hari ini saya akan mencoba agak cepat karena kita tidak fokus ke seleksi yang bagus, tapi kita coba untuk bagaimana sebenarnya pembuatan double exposure di Photoshop ya. Kemudian ini dibuka dulu ya, klik 2 kali. Oke. Kemudian bisa ini refine edge, ini untuk menambah areal ini, untuk menambah areal ini ya. Kita bisa tambah yang seperti ini. Ininya kita radiusnya silakan diatur ya, diatur atau nanti juga bisa.
Ini. Ini areal ininya. Ini mata. Oke, kita oke saja. Ini ya tingkat areal ininya nanti yang didapatkan. Oke. Nah, kita dapat seperti ini, ada penambahan sedikit. Kemudian kalau misalnya kita melakukan teknik ini kalau ada seperti ini ditambahi, ini bisa langsung ditekan aja biar dia terseleksi. Ini kalau sudah, lakukan layer mouse ini. Oke. Nah, kemudian kita akan cek hasilnya. Ini ada dengan cara klik di sini tapi menekan tombol alternatif dulu. Alternatif klik ini. Kita perhalus lagi yang ini dengan menggunakan pen tool. Ininya bisa ditinggikan. Kemudian kalau seandainya ini kita bisa ya dengan cara seperti ini untuk memperhalus. Tidak bisa, bebas. Ini hitam saja. Ini ada rambut. Ini untuk memperjelas ya. Pinggiran ini kalau seandainya dirasakan kurang ini bisa. Kemudian untuk menghapus yang hitam-hitam ini, memperhalusnya, ini areal dari luar ya, ini yang dari luar. Nah, kalau yang untuk di daerah dalamnya kita menggunakan Dock Tools ya, Dock Tool. Kalau kurang tinggi dinaikkan saja dengan menekan angka saja 1 2 3 4 5 sampai berapa ya, coba 60. Nah, seperti ini, jadi nampak putih-putih. Nah, atau 80 bebas ya. Lebih tajam. Ini hanya untuk merapikan. Oke. Kalau memang kurang rapi, kita bisa lihat di sini. Ini ya. Kalau misalnya kurang rapi, bisa dibersihkan lagi. Atau kita bisa melakukan seleksi lagi. Kita anggap cukup. Kemudian kita copy lagi layarnya, klik kanan, duplicate layer, atau langsung menekan tombol Ctrl J ya, Ctrl J gitu. Tapi ini boleh ya kalau seandainya kita harus cropping dulu, cropping atau dipindahkan silakan. Ini beda-beda. Ini dibuat 300, saya areal bebas saja, saya clear, tekan clear, kemudian hanya menggunakan isi di resolusi 300 di blok. Kemudian kita bisa geser semau kita. Ini kiri kanan tidak bisa ya, karena gambarnya udah berbatas. Kan agak di sini bisa ke atas sedikit. Bentar ya. Kemudian kita sudah mendapatkan beberapa gambar. Beberapa gambar ini
kita isi dulu dengan background juga bisa kan. Caranya juga mungkin yang mengarah ke warna-warna kulit atau rambut, jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu norak-norak gitu. Lebih ke merah gini kita dulu. Oke, langsung kontrol delete atau alternatif delete ya. Ini kita kontrol J lagi, naikkan di atas. Oke, sudah ada. Untuk kalau sana ada yang warna putih, ini bisa dihapus ya, dihapus nih kalau memang dirasakan mengganggu. Ini juga seharusnya dihapus juga di sini. Oke, selanjutnya kita coba lagi. Setelah ini kita punya ini ya, ini 2 buah layar. Kemudian kita ambil di yang ini tadi, kita masukkan, tarik saja, dan ini langsung digeser ke sini ya, di drag. Kemudian dikecilkan dulu ya. Setelah itu ini opacity-nya dikecilin atau dengan menekan tombol 1 2 3 4 sampai 0. Nah, jadi ini bisa kira-kira dulu, kira-kira ya. Nol, tekan 0. Ini kalau misalnya tahu karena ini kereta api, tidak apa-apa kita agak dinaikkan sedikit seperti ini ya. Ini enggak jadi masalah karena dia benda bukan orang. Kemudian karena kalau misalnya kurang fotonya di sini, kita bisa tambahi. Kita buat 100% dulu opacity-nya, 100%. Kemudian kita tambahi dengan ngeblok pakai ini saja, biar cepat. Tambah dipisah ini. Kemudian Ctrl J. Jadi kita ada 2 buah ini tambahannya. Ini digeser ya, di move ke sini. Kita bisa ditarik seperti ini ya, pastikan, kemudian dihapus. Oke, biar nggak terlalu nampak ya. Oke, ini kan nggak terlalu nampak. Ini digabung. Nah, kalau kita sudah menemukan gambar 2 buah ini, sudah dapat ini ya, kita kopikan dulu layar masknya ke sini dengan cara ini langsung di drag ke sana ya, tekan alternatif kemudian drag ke atas tuh langsung. Nah, ini kita mendapatkan gambar 2 buah seperti ini. Kemudian ini kuncinya, gemboknya gitu ya, rantainya dibuka. Kenapa? Kalau tidak dibuka, kalau seandainya kita geser yang ini, dia hanya sebatas ini orang ya, jadi dia hanya selebar layar masknya. Atau kalau kita Ctrl T tuh, lihat persis kayak orangnya, escape. Nah, jadi kita buka dulu. Kalau dibuka dia tetap asli ya, itu asli masih foto tadi. Jadi kita atur lagi terus kita atur lagi. Oke, nah kalau sudah, kita kopikan lagi yang ini, yang bawah, dengan menekan Ctrl J. Kemudian ini dinaikkan ke atas, bisa didorong seperti ini ya, atau tekan Ctrl buka kurung atau tutup kurung kurawal ya. Nah, kalau sudah yang ini kita ganti, jangan normal tapi diganti dengan ke lighten. Pertanyaannya, apakah boleh dengan yang lain? Ini kita pindah-pindah yang lain ya, boleh-boleh saja. Saya tidak akan mengatakan bahwa cara ini harus, silakan saja berkreasi. Namun kenapa saya lebih memilih ke lighten, karena dia masih bisa diedit
ngeditnya lebih cepat dengan menggunakan brush tool. Nah, brush tool kita gosok saja seperti ini. Ingat, kalau seandainya hasilnya tidak jelas, mungkin dia kesalahan di sini ya. Kita rubah dulu. Kalau seandainya tadi ini warnanya merah, maka sebaiknya rubah menjadi hitam putih, black white. Kemudian ini bisa diganti putih hitam dengan klik ini. Jadi kalau hitamnya di atas, dia nanti lebih jelas seperti ini. Tuh, jelas. Tapi kalau seandainya hitamnya di bawah, kalau kita klik, dia malah ini ya, hilang. Nah, itu perbedaannya. Kemudian sebelum kita gosok, sebaiknya bermain di angka yang kecil dulu, misalnya di 20-an, sekitar 20 ya. Nah, kalau misalnya dinaikkan dulu, berubah dulu menjadi hitam putih. Nah, ya. Bisa tekan angka 10, 1 maksudnya, 10%. Nih. Kemudian di bagian ini, untuk di bagian depan ini kita bisa menggunakan dengan cara dibalik, ya kan? Pasti di brush balik, ininya dinaikkan menjadi sekitaran berapa, naikkan saja 40, 50 atau 60, dicoba. Nah, kalau seandainya ini tidak nampak seperti ini ya, berarti ini tidak bisa menggunakan teknik yang ini. Kita harus gunakan teknik yang lain. Yang cara, kalau saya sih lebih suka dipastikan dulu ini pas gambarnya. Kalau sudah pas posisinya, klik di sini. Kalau seandainya Anda tidak kewalahan, sebaiknya dimatikan auto select ya. Jadi dia ada fokus ke sini. Nah, kalau seandainya ini tidak jadi masalah lagi, udah pas, ya udah pas banget, maka kita lakukan penghapusan ke wajah. Penghapusnya ke wajah. Tekan E atau eraser ya. Ininya opacity-nya dikecilin saja ya. Jadi kita lebih bermain secara pelan-pelan. Tuh. Ya. Ini kira-kira pengerjaannya halus. Kemudian kalau ini bisa ditambah lagi dirinya dengan cara klik di sini kan, di brush lagi. Lihat ini balik ya, ini dulu. Kadang orang lebih suka di depannya lebih nampak ini ya, aslinya. Kemudian kembali kita menghapus bagian-bagian yang kira-kira kurang penting ya. Hapus. Semakin kecil sebenarnya semakin baik ya, tapi harus bersabar. Nah, cuman lebih baik ini tergantung ini ya, areal. Misalnya kalau kita butuh besar, maka penghapusnya dibesarin. Udah. Biasanya untuk di mulut itu lebih jelas ya. Nampaknya ada brush-brushnya. Ada juga orang misalnya ininya dibuat lebih samar-samar, misalnya bermain di opacity. Ini silakan saja, yang mana yang suka. Yang penting setiap orang mesti akan beda-beda dengan teknik ya, atau mungkin kesukaannya juga beda-beda. Ini enaknya kalau kalau dilepas kuncinya, kalau misalnya ini terkesan kayak miring, ini bisa dimiringkan ya. Nah, kalau ketapinya. Oke. Kemudian kita hapus lagi bagian rambut biar agak nampak rambutnya. Nah, kita ini ya, di bagian atas biar nampak ya. Jadi sela-sela rambutnya ini agak nampak. Jadi nampak. Ini sebenarnya ini udah cukup ya.
ini udah cukup, tinggal lagi kita mau dibawa kemana nih kira-kira enaknya lebih bagus yang mana, karena pandangan kita beda-beda. Nah kemudian kalau misalnya untuk memperhalus ini masih dirasakan kurang bagus, ya kita harus hapus di sini ya, karena ini bagian atas, yang ini saya dihapus, tekan E, kemudian ini bisa diperhalus lagi ya. Atau nanti terakhir kita gabungkan seluruhnya ini dulu juga bisa ya. Ini kalau misalnya udah dianggap udah pas, kita gabungkan saja dulu 3 buah ini, Ctrl E, kemudian ini jangan sampai yang ini dulu ya, ini E nya pastikan 100%. Nah, seperti ini. Oke, ingat bahwa Photoshop ini tidak ada yang instan ya, memang modelnya harus sabar. Kemudian tolong kita kalau bisa untuk semua tutorial ini dicoba, jadi jangan ngomong bisa, jangan ngomong pintar, jangan ngomong mudah gitu ya. Kalau belum dicoba maka kita tidak akan tahu hasilnya. Untuk itu ada baiknya dicoba dulu, dibuktikan dulu, baru kita lihat, jika perlu ditunjukkan sama orang, dikirim di medsos kalau kita bisa apa tidak. Kemudian jika ada pertanyaan, apakah hanya cara-caranya mutlak seperti ini? Tidak juga. Nah bisa-bisa kita juga akan coba untuk dengan cara yang lain ya, yang mungkin agak beda-beda sedikit. Tuh. Kemudian ada juga kalau misalnya kita perlu ininya nggak suka dengan warna kayak gini, ada orang menambahkan dengan solid color, bukan solid color, menambahkan adalah black white seperti ini. Tuh, opacity-nya ditambah. Ini silakan warnanya yang mana suka. Ini kalau misalnya kita menggunakan black white. Tapi saya tidak mengatur di sini ya. Kalau memang kita mau hitam putih langsung, kita bisa mengatur dari awal, atau sekarang juga bisa dari gini diatur di modenya adalah pilih grayscale. Nah, bedanya kalau seandainya grayscale untuk mengembalikannya agak susah. Kalau ini kita hanya bisa gini aja. Ini warna putih. Karena hitam putih ini terkesan lebih bagus ya, lebih mencolok. Untuk jika warna memang ini masih terlalu putih, kita bisa dengan kontrol ini ya, di curve atau kontrol M, bisa curve, kita agak digelapkan lagi ya, digelapkan sedikit, atau dimainkan di level ya, level kontrol L, level ini bisa dimainkan di sini. Nah, tuh. Ini juga. Nah, yang mana yang suka silakan. Kalau saya sih dua-duanya suka. Saya kadang memang kesannya lebih bagus hitam putih seperti ini. Ini cara-cara kalau untuk membuat double exposure. Oke. Nah, dan ini juga bisa ditulisi. Kita ambil sini tadi, bisa diambil, digeser ke sini. Kliknya, karena dia masih matikan auto select. Ini double exposure-nya, keluarin, ini keluarin, dan yang ini Photoshop ini di delete, double exposure-nya dinaikkan ke atas. Kalau kita taruh di bawah, dia akan hitam putih ya. Kita klik ini, dikasih warnanya lebih ke putih ini. Ya, kecilin. Ya. Kemudian ini
tulisan tadi. Ini kita rubah dulu ya. Kemudian TW tulisannya bebas ini ya. Dan dikecilin. Nah, kita atur dulu ya. Ini untuk mengepaskan tengah-tengah kita bisa minta bantu di sini layar kontrol ya, kontrol A, kontrol T ini ya, kontrol T di sini ya. Ini rulernya ditampakkan dulu dengan cara tekan kontrol E. Ini ulangi di ini ya, kontrol T dulu ya. Nah, jadi ininya kontrol D memindahkan seksi, kontrol T lagi, ini pas tengah-tengah, naikkan, ini bisa naikkan di atas ya. Kalau mau tebalin kita bisa ini, dan ini enggak ya. Tapi nya bisa oke. Geser atas. Nah, itu saja mungkin tips atau tutorial dari saya untuk sementara pembuatan double exposure di Photoshop ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan silakan ditinggalkan pesan. Ingat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.